Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Artika Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang, SDN Tunjung Sekar 1. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan paratap Triloka memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran di sini adalah guru harus selalu berpedoman pada paratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran yaitu guru harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak pada siswanya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang didampingi siswanya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu membangun semangat orang-orang yang dipimpinnya, yaitu murid, dan seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Dan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai seorang guru akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai tersebut adalah mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika guru berada dalam posisi yang menuntut untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada di situasi dilema etika, benar melawan benar, atau benar dalam dua pilihan antara benar melawan salah, rujukan moral, yang menuntut guru berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh guru. Nilai-nilai positif akan mengarahkan guru sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan dengan meminimalkan resiko yang ada. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. Ada 3 prinsip penanganan dilema etika yang menjadi prinsip pemimpin, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Modul 3.1 ini sangat erat kaitannya dengan modul sebelumnya,
yaitu modul 2.3 tentang kucing. Kucing memiliki makna menurut Grant 1999 adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan peningkatan atas performa kerja. Dan kucing dilakukan bertujuan untuk menggali potensi personal dan profesional seseorang sebagai pemimpin pembelajaran. Skill kucing sangat diperlukan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh kucing. Kucing dalam hal ini bisa rekan sejawat atau peserta didik. Apakah dengan kucing akan membantu guru mengatasi permasalahan yang ada di sekolah? Tentunya bisa iya, bisa tidak. Paradigma berpikir kucing yaitu fokus pada rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip kucing adalah berbasis kemitraan, menerapkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kucing yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Kegiatan kucing menjadi salah satu proses yang dilakukan guru untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam menggali potensi murid. Kucing membantu guru menjalankan proses menuntun murid mendapatkan kemerdekaan belajar dan melejitkan potensi yang dimiliki. Eksplorasi potensi murid diwujudkan dengan proses kucing melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam menstimulus murid untuk menentukan sebuah keputusan yang diambil dari hasil penggalian potensi mereka. Peran guru sebagai coach akan memunculkan potensi murid secara maksimal dalam menyelesaikan masalahnya sendiri terkait dilema etika ataupun ujian moral. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sepatutnya menjalankan proses coaching untuk menciptakan kondisi pendidikan yang berpihak pada murid, menstimulus murid berkembang sesuai kodratnya. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk membantu mengelola aspek sosial dan emosional diri sendiri yang berperan sebagai guru dan dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional guna mendorong perkembangan anak secara positif. Dan ada 5 pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Castle, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan. Jika nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebaliknya, jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kaidah moral, agama dan kaidah yang berlaku, maka keputusan yang diambil akan benar secara pribadi dan tidak sesuai dengan berbagai pihak. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentunya keputusan yang tepat adalah keputusan yang mempunyai keberpihakan pada murid, mementingkan kepentingan murid, karena murid adalah tujuan utama dari pendidikan di sekolah untuk memaksimalkan potensi dan kebutuhan murid agar berkembang secara maksimal. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dan tentunya tantangan pengambilan keputusan memang tidak mudah melakukan perubahan. Apalagi keputusan yang diambil bagian dari perubahan yang kita lakukan sesuai pemimpin pembelajaran. Kasus dilema etika pun masih akan jadi masalah dalam keseharian kita dimanapun kita berada.
Setiap kita mengambil keputusan, pasti ada pihak yang mendukung dan ada pula pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam prinsip-prinsip nilai kebajikan, keberpihakan pada murid dan disertai dengan rasa tanggung jawab, tentunya pada akhirnya keputusan kita akan diterima. Tentunya dikomunikasikan yang positif, kolaborasi yang baik, dan pendekatan pada personal yang intens adalah kunci dari keberhasilan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran untuk potensi masing-masing siswa kita yang berbeda? Semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak pada murid dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media dan sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan, dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. Tentunya sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik secara ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid, sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jika dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan?
Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda merasakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apakah bedanya dengan apa yang Anda pelajari dengan modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saat saya mengambil suatu keputusan baik mengenai murid atau mengenai wali murid, saya cenderung memutuskan berdasarkan peraturan dan hati nurani. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi mengerti bahwa setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan 4 prinsip cara berpikir, 9 langkah dalam mengambil keputusan, dan harus mempertimbangkan 4 paradigma yang terjadi, sehingga apa yang kita putuskan akan menjadi akurat dan tepat. Pertanyaan ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul? Yang saya rasakan dampak positif dalam mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebelum mempelajari modul ini, saya memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan hati nurani dan masukan dari banyak pihak. Saya tidak menguji keputusan yang saya ambil, dan saya juga tidak merefleksikannya. Ilmu yang sangat berharga yang saya dapatkan dari modul ini. Saya belajar mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, khususnya dalam kasus dilema etika. Pertanyaan ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali mempelajari modul ini, di mana saya sebagai pemimpin pembelajaran harus siap untuk mengambil keputusan dengan kebijakan dimanapun dan kapanpun. Mengambil keputusan memang tidak mudah, tapi dengan bekal materi ini, yaitu dengan berdasarkan 4 prinsip cara berpikir, 9 langkah dalam mengambil keputusan, dan harus mempertimbangkan 4 paradigma yang terjadi, sehingga apa yang kita putuskan akan lebih akurat dan tepat. Dan sekali lagi, keputusan yang saya ambil harus berpihak pada murid, berdasarkan kebijakan universal, dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Saya Artika Sari, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.